Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Asesor dan rekan-rekan dosen seperjuangan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Rengki Afria, SPDM HUM, dosen pada program studi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Bidang keilmuan saya adalah linguistik. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen reguler sesi 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi syarat dan kriteria dalam proses sertifikasi dosen reguler sesi 1 tahun 2025, maka saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Selama menjadi dosen pada Prodi Sastra Indonesia Universitas Jambi, saya telah mengampu beberapa mata kuliah wajib Prodi seperti fonologi, morfologi, leksikologi, etnolinguistik, dialektologi, dan linguistik historis komparatif. Mata kuliah yang saya jadikan sebagai pilihan utama dalam video pembelajaran ini adalah linguistik historis komparatif, karena mata kuliah ini sesuai dengan passion bidang keilmuan khusus saya dalam mengajar kajian linguistik. Penjelasan mata kuliah ini merujuk pada metode delivery, interaction, dan assessment. Metode delivery mencangkup identitas atau deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, materi, dan referensi. Sedangkan interaction mencakup pelaksanaan, bentuk, metode, dan media pembelajaran. Dan assessment berhubungan dengan penilaian maupun output dari pembelajaran. Linguistik historis komparatif merupakan mata kuliah wajib Prodi dengan beban studi 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Kodenya adalah SAS 449 yang diajarkan pada semester 4. Linguistik historis komparatif merupakan mata kuliah linguistik interdisipliner yang mempelajari perkembangan dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu melalui pendekatan perbandingan antar bahasa yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam perkuliahan ini akan dibahas mengenai hakikat linguistik historis komparatif, klasifikasi bahasa, perkembangan bahasa, rekonstruksi bahasa, metode leksikostatistik, dan metode glotokronologi. Capaian mata kuliah yang diharapkan adalah mampu mengidentifikasi, menjelaskan, mendeskripsikan klasifikasi bahasa, mampu menganalisis dan mempraktekkan perbandingan bahasa, mampu mengidentifikasi dan menganalisis bahasa dengan menggunakan metode perbandingan dan rekonstruksi, menerapkan metode leksikostatistik dan glotokronologi dalam analisis data, penelitian linguistik historis. Untuk perkuliahan secara tatap muka juga menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, e-learning UNJA, dan juga metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah diskusi, project based learning, dan juga eksperimen. Penilaian mencakup 3 aspek penting, yakni aktivitas partisipatif, hasil project, dan juga kognitif. Masing-masing persentasenya adalah 20, 50, dan 30. Jadi total akhir dari persentase penilaian adalah 100%. Tahapan berikutnya adalah video pembelajaran linguistik historis komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Selamat pagi. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah linguistik historis komparatif. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana metode perbandingan bahasa. Namun hari ini kita langsung masuk ke materi inti, yaitu metode leksikostatistik dan glotokronologi. Nah, kemarin teman-teman kita sudah ini untuk mengotak-otakkan di mana data yang berhubungan dengan bahasa yang satu, bahasa dua, dan bahasa yang tiga sudah kita perbandingkan. Hari ini kita akan bahas, nah bagaimana sih caranya memutar bahasa-bahasa tersebut untuk kita perbandingkan sehingga menjadi data yang valid dan sah. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang bagaimana cara kita mengulas metode leksikologi dan glotokronologi,
Untuk itu kita harus mengetahui teorinya seperti apa. Nah, saya lihat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan apa yang ingin kita dapatkan dalam mempelajari leksikologi, leksikostatistik, dan glotokronologi. Yang pertama ini adalah mahasiswa mampu mempraktekkan, menerapkan, menjelaskan, dan mengidentifikasi, menganalisis leksikostatistik dan glotokronologi. Nah, ini tujuan akhir yang kita harapkan pada pertemuan satu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian, teman-teman, presensi kehadiran bisa teman-teman scan barcode di sini sehingga akan masuk ke siakat teman-teman masing-masing. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Yang mana konsep dari leksikostatistik itu merupakan teknik ya, sama saja dengan metode pengelompokan bahasa yang berdasarkan presentasi kesamaan dan perbedaan satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Nah, leksikostatik ini juga berhubungan dengan rumus matematika yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yang sudah saya informasikan. Kemudian yang terbaru adalah glotokronologi. Nah, glotokronologi ini sama halnya dengan leksikostatistik, tetapi untuk menentukan masa pisah dari glotokronologi, kita memerlukan hasil dari perhitungan leksikostatistik. Oke. Jadi glotokronologi adalah metode dalam linguistik historis yang digunakan untuk memperkirakan waktu pemisahan antar bahasa-bahasa. Nah, yang sudah saya katakan tadi adalah kita akan mengetahui masa pisah dari bahasa-bahasa tersebut melalui rumus matematika untuk memperkirakan usia pemisahan. Nah, dia berpisah, kita perkirakan tahun berapa, pada periode apa. Nanti kita akan ketahui di dalam rumus glotokronologi. Kemudian, teman-teman, nah ini hasil dari data yang sudah kita himpun minggu kemarin. Jadi inilah yang hasil yang sudah teman-teman dapatkan, yang hasil dari metodologi perbandingan yang sudah digunakan minggu kemarin. Inilah hasil yang sudah teman-teman buat. Namun sekarang ini saya ingin Anda untuk membuat atau memasukkan ke dalam rumus leksikostatistik seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin tentang bagaimana cara membandingkan data-data leksikostatistik ini, membandingkan data untuk mencari kesamaan bentuk dan makna, identifikasinya sesuai dengan data-data yang sudah kita ambil minggu kemarin. Nah, untuk sekarang saya buat kelompok terdiri dari 3 kelompok untuk membuat hasil dari yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Perhitungan dari data-data yang sudah kita ambil ini. Nah, saya tanyakan, apakah ada yang ingin mencoba untuk mengeksekusi dari data-data yang sudah kita lakukan ini? Silakan. Saya Pak. Oke, Nopri mau coba? Baik, silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab dari
satu rumus leksikostatistik itu tadi. Dari data yang sudah dipaparkan tadi, kita dapat mengetahui untuk mencari leksikostatistik dari kosakata A ke B atau bahasa pertama dan bahasa kedua, yaitu ada dari bahasa koita, kita pertama mencari hanya dulu rumusnya itu ada H sama dengan J per G dikali 100%. J ini adalah jumlah bahasa yang sama di antara bahasa A dan bahasa B. Dari data tadi ditemukan jumlah J adalah 16. Sedangkan G ini adalah jumlah kosakata atau gloss. Sedang gloss utama kita itu ada sebanyak 25. Jadi untuk mencari hanya itu masukkan ke rumus J per G dikali 100%. J itu adalah 16 dan G itu adalah 25 dikali 100%. Maka H ditemukan 16 dibagi 25 dikali 100% itu hasilnya 64% dan masuk dalam kategori keluarga. Oke, baik, terima kasih pada Nopri yang sudah memberikan jawabannya yang sangat bagus sekali ya, dan itu sangat benar. Nah teman-teman, dari data yang ini yang sudah kita himpun sebanyak 25 data, kemudian sudah kita perbandingkan antar bahasa dari ketiga bahasa ini, maka setelah itu kita masuk ke dalam rumus leksikostatistik. Nah, rumus leksikostatistiknya seperti ini. H sama dengan J per G kali 100%. Kemudian H-nya itu adalah persentase hubungan kekerabatan yang kita cari H. Kemudian jumlah gloss yang berkerabat, jumlah gloss berkerabat ini yang sudah kita temukan antara bahasa 1, bahasa 2, dan bahasa 3. Dan kemudian G adalah jumlah gloss yang diperbandingkan. Sebanyak data berapa yang kita perbandingkan, begitu juga yang terletak di dalam gloss. Nah, kemudian teman-teman, yang sudah kita perbandingkan tadi itu adalah leksikostatistik antara bahasa A dan bahasa B. Saya sebut seperti itu karena di sini sudah ada koita dan koiri. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya saja. J sama dengan 16, G sama dengan 25. Ini sudah dijelaskan oleh Nopri tadi, memang benar. Kita mendapatkan jumlah gloss yang kognan atau yang sama itu sebanyak 16 dari 25 data. Kita bagi saja dari data tersebut sehingga mendapatkan hasil 64%. Begitu juga dengan leksikostatistik bahasa B ke C, kemudian bahasa C ke A, begitu juga hasil yang kita dapatkan. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu kita melihat situasi kebahasaan yang terdapat di dalam persentase tersebut. Jadi sudah kita dapatkan ada yang masuk ke dalam rumpun dan juga ada yang masuk ke dalam keluarga. Ya, bagus. Selanjutnya teman-teman, nah dari data yang sudah kita himpun tadi, maka kita harus melihat ke dalam bentuk diagramnya. Kira-kira diagram yang sudah kita dapatkan antara koita dan koiri dan mentani koiri, kemudian mentani koiri dan koita dalam bentuk diagram pohon kekerabatan itu seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk masuk kepada leksikoglottokronologi, maka kita harus mengetahui nilai logaritmanya seperti ini. Nah, nilai logaritma ini sudah ditentukan sesuai dengan rumus matematika, bisa dicari di dalam buku Linguistik Historis Komparatif. Kemudian, teman-teman, di sini sudah dinyatakan rumus glottokronologi. W sama dengan log C per 2 log R. Kemudian W adalah waktu pisah, C persentasenya, R retensi konstan. Dan ini sudah kita bicarakan minggu lalu dan sudah kita cari juga hasilnya tadi. Hasil dari leksikostatistik tadi itu sangat berguna untuk hasil leksiglotokronologi. Kenapa? Karena yang dipakainya adalah C dan R-nya nanti. Nah, dari hasil yang sudah kita buat masa pisah atau glottokronologinya, maka hasilnya seperti ini. Jadi antara bahasa A dan bahasa B diperbandingkan itu sebanyak 1027 tahun yang lalu masa pisahnya. Kemudian juga ada bahasa B ke C itu sekitar 2354 tahun yang lalu. Kemudian bahasa C ke A sekitar 1891 tahun yang lalu. Kemudian juga teman-teman, ini adalah statement terakhir saya tentang tugas yang akan Anda lakukan di minggu depan. Itu bisa kita lihat di bawah.
Tugasnya adalah untuk menentukan masa pisah dari hasil analisis leksikostatistik dan kronologi. Nah, hasilnya sudah ada, tinggal teman-teman masukkan ke dalam rumus saja, sehingga hasil yang didapatkan nanti ini abstrak dan bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melihat data-data yang sesuai dengan hasil yang kita dapatkan di dalam kajian linguistik historis komparatif. Baik teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video yang saya buat. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu asesor. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.